Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli lidayyar. Naqra'u surat al-Fatihah ila al-alim al-alamah al-arif billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk kepada adabul imamah wal qudwah. Bisa dibaca wal qidwah bi kasril qaf wa yajuzu dhammuha kadza qalahu ar-Rasyidi. Jadi bisa dibaca adabul imamah wal qidwah atau wal qudwah. Adab-adab menjadi imam atau pemimpin dan makmum. Adab menjadi imam wal qudwah dan makmum. Kedua atau kedua sama. Yang bagi maka harus lil imam ayu khaffifa as-salata, meringankan salat. Nih, perhatikan. Jadi untuk menjadi imam ada 8 hal yang penting dilakukan. Boleh berapa? 8. Yang pertama, imam itu ayu khaffifa as-salah. Harus meringankan sholat. Jadi sebelum berbicara tentang adab seorang imam sholat, kita harus tahu 5 syarat untuk menjadi imam. Jadi jika ada sekelompok orang, itu siapa yang menjadi imam? Kata Nabi yang pertama, aqra'uhum lil Quran. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya atau yang paling hafal ayat-ayat Al-Quran, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Yang disebut dengan yang paling bagus itu 2. Yang pertama itu tajwidnya bagus. Yang kedua, setelah tajwidnya bagus itu, yang kedua kemudian bisa tahsin. Tahsin itu artinya apa? Memperindah bacaan Al-Quran. Tahsinnya bagus, tajwidnya buruk, itu gagal. Jadi tahsin itu termasuk bagian tambahan dari orang yang disebut paling tahu tentang bacaan Al-Quran. Yang kedua kemudian apa? Dia hafid Al-Quran tapi kurang bagus bacaannya, gagal. Jadi yang paling penting apa? Dia baca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid. Makharijul hurufnya bagus, panjang pendeknya itu bagus. Itu yang pertama. Walaupun dia masih muda. Ada orang 40 tahun, 50 tahun berkumpul. Ada satu anak usianya 15 tahun. Dia itu hafid, dia itu bacaannya bagus. Dia yang jadi imam. Paham ya? Yang kedua, kalau sama-sama bagus bacaan Al-Qur'annya, sama-sama bagus makharijul hurufnya, sama-sama banyak hafalan Al-Qur'annya, maka yang kedua itu dipilih mana di antara mereka itu yang paling paham tentang hadis-hadis Nabi. Berarti yang faqih ini, orang yang betul paham tentang agama. Kalau sama-sama Al-Qur'annya sama, pemahaman tentang hadis, tentang hukum-hukum agama sama. Pilih yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang paling dulu berada di tempat itu. Misalnya kalau di sini, ini kan daerah apa di sini ini? Pakandangan Barat, dusun Sumber Nangka. Kalau dia yang paling dulu tinggal di Sumber Nangka, maka dia yang kemudian didahulukan untuk jadi imam. Penduduk asli lah. Kalau ada penduduk datang, penduduk pendatang dan penduduk asli, kalau dua-duanya sama Al-Qur'annya, sama pemahaman agamanya, maka yang didahulukan itu adalah penduduk asli. Penduduk asli ya. Terus yang terakhir itu adalah senioritas, baru kemudian usia.
mana yang lebih tua. Kalau kemudian Al-Qur'annya sama-sama penduduk asli, sama-sama paham agama sama, cari mana yang lebih tua. Itu ya. Itu secara apa? Secara aturan di dalam sunnah. Tetapi ini penting juga bagi anak-anak muda karena semangat yang tinggi itu harus tahu etika. Tahu etika kamu ya? Harus tahu sopan santun. Jadi kalau kamu betul-betul memang seorang hafid ya, hafal Al-Quran, bagus bacaannya, kemudian kamu bertamu ke perenduan misalnya. Jangan-jangan kamu kemudian karena sudah engkau paling bagus hafalan Al-Qurannya, engkau paling bagus suaranya, engkau paling tahu makharijul hurufnya. Kemudian pahcul ngacul maju deti imam, kok imam. Aku jadi imam, aku yang paling bagus kok bacaan Al-Quran. Yang lain tuh apa itu? Walaupun itu betul, faktanya demikian, itu dianggap tidak beretika, tidak sopan. Maka ketika kamu berkunjung ke rumah orang, ke musola orang, ke masjid orang, walaupun kamu dianggap memang paling top dalam urusan bacaan Al-Quran, kamu harus, nah ini ya, etika ini harus mempersilahkan siapa? Sohibul bait, sohibul qaryah, penduduk aslinya dulu, yang sepuh, ngereng kali itu. Kalau kemudian saling tarik, ampun Ustaz sampai Ustaz. Nah, baru kemudian kamu maju. Oh ya, paham? Jadi apa syaratnya menjadi imam yang pertama itu? Yang paling bagus bacaan imamnya, bacaan Al-Qur'annya, makharijul hurufnya. Itu ya. Kalau kemudian ada imam bacaannya keliru di dalam surat-surat yang menjadi rukun, apa? Al-Fatihah misalnya, batal sholatnya. Itu bukan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu kan salah, itu sudah tajwidnya itu batal itu sholatnya. Kenapa? Mengubah arti. Kalau Al-Fatihahnya yang salah itu fatal. Tetapi kalau surat-surat pendeknya salah, nggak batal. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas enggak salah sebenarnya itu ya. Itu enggak batal. Jadi Al-Fatihah itu merupakan arkanus shalah. Paham? Paham ya? Tuh. Jadi makanya jadi imam itu harus betul-betul tahu tentang agama. Pertama, standarnya itu adalah Al-Qur'an, paling menguasai Al-Qur'an. Jadi yang ketika sudah jadi imam, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ayu khaffifas shalah. Apa? Meringankan salat. Ai artinya fi qiraatis surah, di dalam membaca surat-surat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fid duhri bi tiwadil mufassal. Nabi Muhammad kalau salat duhur itu membaca tiwadil mufassal. Ini anunya, ini syarahnya ini. Ila salasina ayat sampai 30 ayat. Wa fil asri di dalam surat asar binisfi dzalik separuhnya 15 ayat berarti. Wa fil maghribi wa bi akhiril mufassal. Kalau yang maghrib bi awakhiril mufassal, pada surat-surat mufassal yang terakhir. Tuh. Maka Nabi kemudian bersabda, wabil jumlah, kesimpulannya, fatakhfifu, maka meringankan sholat bagi imam itu aula, lebih utama. La siyama, terutama idza katsura al jam'u, jika jamaahnya banyak. Qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum binnas, jika kalian bersolat bersama manusia berjamaah, falyukhaffif, maka ringankan. Fa inna fihim, maka sesungguhnya di antara orang-orang yang menjadi jamaah kamu itu ad-dha'ifa, orang yang lemah, yang tua, sepuh, kena asam urat, kena penyakit yang enggak bisa lama-lama berdiri gitu ya. Wal kabir, orang tua, wadal hajah, orang yang punya kebutuhan, misalnya cucian belum selesai, PR belum selesai, anak masih belum makan, apa kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak. Wa idzail sholali nafsi, apabila kamu sholat nafsi bagi diri kamu sendiri, falyutawil, maka perpanjang
sekehendak kamu. Nah ini ya, paham ya? Jadi kalau jadi imam pertama apa? Fal yukhafif, ringankan. Ada sebuah hadis yang mengatakan kana al-abdu aqrabu min rabbihi wa huwa sajidun fal yukatsir ad-du'a. Paling dekatnya hamba itu dengan Tuhannya itulah ketika saat sujud. Sujud waktu sholat itu adalah termasuk momen, termasuk waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Ketimbang i'tidal, ketimbang berdiri, ketimbang duduk di antara dua sujud. Sujud itu termasuk tempat, termasuk waktu di mana hamba yang sedang sholat itu paling dekat dengan Tuhannya. Makanya perbanyak berdoa. Jadi ketika sujud itu perpanjang sujudnya. Fa'aksirud doa, baca semuanya. Paham ya? Fa'aksirud doa. Jadi yang diperpanjang itu ketika sujud. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian imam itu memperpanjang sujud di dalam sholatnya? Karena ada perintah Rasulullah. Ini gimana? Falyukatsir ad-du'a, perbanyak doa di dalam sujud. Itu menurut banyak ulama itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, kalau sholat sendirian itu falyutawil masya'a, sakarepmu. 2 jam kamu sujud nggak jadi masalah, 3 jam kamu sujud nggak jadi masalah, 10 jam falyutawil, perpanjang, masya'a, sekehendakmu. 4 jam, 5 jam kamu sholat, terserah. Rasulullah itu kalau sholat karena begitu lamanya berdiri, betisnya sampai bengkak. Betisnya sampai bengkak Rasulullah itu. Lama sekali. Sampai Sayyidina Aisyah itu bilang, Sayyidatu Aisyah itu bilang, "Ya Rasul, bukankah engkau termasuk insan yang mulia, khairul bariyah, yang dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Karena Rasulullah itu adalah orang yang maksum. Kenapa kok masih sholatnya sebanget itu, begitu ya? Kenapa sholatnya kok masih sengoyo itu? Kan sudah diampuni semua. Nah, itu ya. Apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau bangga, tidakkah engkau bahagia kalau aku kemudian oleh Allah disebut sebagai hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu kalau sholat sendirian lama. Kalau sholat berjamaah ini hadisnya ini dari Anas ini. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana yakhdumu Rasulullah asra sinin. Anas bin Malik ini adalah asisten ya Rasulullah, yang melayani Rasulullah selama 10 tahun. Ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhafu wala atamu min sholati Rasulullah. Saya tidak pernah sholat di belakang orang yang sholatnya itu lebih sempurna dan lebih ringan daripada sholatnya Rasulullah. Tuh ya, peringan sholat kalau jadi imam. Ada sebuah kitab yang menjelaskan tentang sahabat-sahabat yang sholatnya itu super ringan. Sampai-sampai jamaahnya bilang, kok cepat banget sahabat. Misalnya Sa'ad radhiyallahu an, Abu Hurairah misalnya. Itu kalau sholat cepat. Subair bin Awam, cepat tuh. Sampai-sampai jamaahnya karena melihat sholat jamaah itu cepat, sampai nanya, kok cepat banget? Kok sangat cepat? Kok sangat ringan? Apakah demikian sholat Rasulullah? Apa kata mereka itu? Betul. Begitu memang sholat Rasulullah ketika menjadi imam. Artinya falyukhafif itu tidak meninggalkan tumak-nina, sempurna. Jadi kalau sujud baca subhanallah, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kalau lagi ruku baca subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Tidak boleh lebih. Itu 3 kali. Makanya kalau jadi imam itu tidak boleh menambah-nambah doa. Karena kalau sujud itu banyak doanya. Tahiyat akhir itu banyak doanya. Tidak boleh menambah doanya. Harus standar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau sendirian bisa dibaca 17 kali kamu itu. Kalau jadi imam tidak boleh lebih daripada 3 kali. Itu anjuran Rasulullah. Tetapi ini perlu diingat, kalau sudah surat pendek itu ada namanya
tiwalus surah. Ada yang disebut dengan surat-surat yang panjang. Yang paling top itu adalah 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, itu ya. Itu diantaranya. Ada yang disebut dengan mi'ah, yang nomor 2. Surat-surat yang jumlah ayatnya itu kurang lebih 100 ayat. Yang terakhir itu disebut dengan surat-surat Al-Mufassal. Surat yang jumlah ayatnya tidak sampai 100. Itu dari surat Al-Qaf, surat Qaf sampai surat An-Nas. Jadi ada Tiwalul Mufassal, ada surat-surat yang tidak sampai 100 ayat. Ada yang Wastul Mufassal, pertengahan 50 ke belakang. Ada yang Qasrul Mufassal, yang pendek-pendek dari surat Al-Nasrah sampai surat An-Nas. Jadi kalau jadi imam, ya pilih yang mufassal itu. Kalau Rasulullah baca wal mursalati, ini surat Al-Mursalah, itu termasuk surat Al-Mufassal. Ya jumlahnya ya salasuna ayatan ya. Surat-surat yang dibaca itu sekitar 30 surat kalau waktu duhur. Kalau asar pilih yang lebih pendek lagi. Misalnya ayat surat-surat yang 15 ayat. Jadi yang dimaksud dengan falyukhaffif itu tidak mengurangi kesempurnaan sholat. Jadi kalau sholat misalnya baca wadduha, bukan kemudian pas rukaburu Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja bukan wadduha wal laili idza saja. Cuma memilih surat-surat yang pendek. Bacaannya mantap. Paham ya? Bacaannya mantap. Bukan seperti tarawih yang biasa kita lihat di YouTube itu ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu bukan falyukhaffif yang dianggap di dalam hadis Nabi. Itu sudah merusak sholat. Kenapa? Tidak tumaknina, tidak tenang. Yang disebut falyukhaffif itu kalau membaca subhanallah bihamdihi jadi imam baca 3 kali. Bukan sogeriso. Paham ya? Bukan terburu-buru. Membaca Al-Fatihah santai. Bukan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih kemudian surat-surat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Jadi kemudian apa? Makmum itu tidak tertekan kan ya? Tidak tertekan. Apa yang pertama? Yang penting dilakukan seorang imam apa? Meringankan sholat. Lalu kalau ada ini ya, kecuali di pesantren. Nah, di pesantren itu kan rata-rata kan santri. Santri itu kan terlatih untuk beribadah panjang. Enggak apa-apa. Di pesantren kemudian setelah Al-Fatihah imamnya membaca surat panjang, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena memang sudah terlatih. Atau sebuah masjid yang jemaahnya memang suka baca Al-Qur'an. Nah, di Malang itu ada kalau subuh itu sampai 1/4 juz. Nggak apa-apa. Bahkan sholat tarawih kalau di Pondok Sampang itu 1 juz. Jadi lama sekali. Karena memang santri nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan falyukhaffif itu adalah jemaah yang bersama masyarakat. Yang usianya tidak sama, kebutuhannya tidak sama, penyakitnya juga tidak sama. Misalnya sholat di masjid jami misalnya, itu harus falyukhaffif, ringankan. Kalau kemudian ada imam yang memperpanjang sholatnya. Nih, sementara kamu mestinya kena asam urat, kena apa begitu ya. Ada kebutuhan mendesak, maka kamu boleh mufaroqah, memisahkan diri dari imam. Sudah nggak kuat kamu berdiri, lutut kamu sudah bergetar karena penyakit asam urat misalnya. Atau kamu mau kencing, imamnya bacanya panjang. Kencingnya kamu sudah hampir keluar begitu kan ya, ditahan sama kamu, hampir saja pertahanan kamu itu jebol, maka sebaiknya kamu itu apa? Mufaroqah itu memisahkan diri dari imam. Niat dalam hati kamu itu kok
apa saat dari sholat imam. Langsung kamu kemudian ruku, Allahu Akbar, Sami Allah, kerjakan sendiri kemudian. Paham? Mufarokoh, boleh mufarokoh itu. Mufarokoh itu artinya apa? Memisahkan diri dari imam. Makanya ini ancaman bagi imam yang memperpanjang sholat itu adalah ketika makmumnya resah. Apa resah itu? Tidak enak perasaannya karena imamnya terlalu lama. Sebab diri si makmum punya banyak masalah, baik masalah kesehatan atau masalah kebutuhan yang harus dia segera kerjakan. Makanya Rasulullah itu pernah marah kepada sahabat yang memperpanjang sholatnya sampai makmumnya itu lapor kepada Rasulullah. Rasul, lapor apa? Sahabat engkau Rasul ketika sholat bersama kami panjang sekali, sampai-sampai di antara kami itu menjadi makmum ngeluh karena ada yang tua, ada yang sakit-sakit. Siapa itu namanya? Ini Rasul, dipanggil. Sini, kamu kalau jadi sholat bersama manusia, bersama jamaah, falyukhaffif. Kalau sholat sendirian, perpanjang. Nah, ini tanda-tanda orang yang bagus itu kalau sholat berjamaah pendek, standar. Tapi kalau sholat sendirian itu lama. Itu bagus berarti orang itu. Falyutawil masya'a. Yang nggak bagus itu apa? Kalau sholat sendirian singkat. Kalau sholat berjamaah jadi imam lama. Berarti ada sesuatu ya? Ada sesuatu itu. Ada sesuatu. Karena mungkin biar kedengaran sama orang. Kalau di luar itu kan, kalau jadi imam itu kan dibayar ya. Ada amplopnya ya. Jadi imam masjid mana gitu, masjid raya apa gitu. Itu kan dibayar itu kan. Ada bisyarah, ada amplopnya. Biar terus diundang mungkin niatnya. Jadi ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, lama itu. Maliki Yaumiddin Waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wah, itu surat Al-Baqarah yang dibaca. Biar hatinya itu merasa puas, nanti akan diundang lagi. Wah, itu imamnya itu bahaya itu, seperti itu ya. Paham? Jadi ada namanya sahabat namanya apa? Zubair bin Awam. Kalau sholat berjamaah dia jadi imam, percepat sholatnya itu. Dipercepat sesuai dengan standar yang sempurna yang tadi yang saya terangkan itu. Ketika makmumnya bertanya, wahai sahabat Zubair bin Awam, kenapa kok seperti itu jadi imam? Kok cepat-cepat seperti itu? Takut nanti digoda setan. Artinya apa? Kalau lama-lama orang jadi imam, itu khawatir nanti di hatinya itu muncul perasaan ria gitu ya. Ria, suara saya bagus. Apalagi mikrofonnya mantap, ya, menggema. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min. Misalnya ya, kan bagus tuh mempengaruhi kan, mempengaruhi suasana. Apalagi masjid jami yang besar, yang jamaahnya itu ratusan bahkan ribuan. Dipercepat oleh Zubair, kenapa? Takut setan datang mengganggu, berbisik, suara kamu bagus, jamaah mantap sama kamu, suara kamu itu seperti Masjid Haramain. Wah, itu kan was-was, bangga kemudian ujub. Nah, itu habis itu kemudian sholatnya itu. Bukan menghadap Allah tapi menghadap manusia. Jadi standarnya meringankan sholat itu adalah dua. Tidak tafrid. Tahu tafrid? Apa tafrid itu? Tafrid itu terlalu cepat sehingga kemudian meninggalkan tumakninah. Terlalu cepat sehingga kemudian meninggalkan makharijul huruf dan bacaan tajwid. Itu namanya apa? Tafrid. Dan juga tidak ifrat. Apa ifrat itu? Berlama-lama. Bacaannya diperpanjang, dibelok, dimasukkan, dinyungsepkan, maju lagi, maju ke depan, maju ke belakang. Ketika sujud ditambah dengan doa-doa yang lain. Namanya ifrat tuh. Tidak boleh berlebihan. Jadi standar. Paham ya? Itu yang pertama, jadi imam. Nanti kalau kamu sudah jadi ustadz atau kamu jadi imam di keluarga kayak Fathan ini ya, yaitu harus pertama at-takhfif. Harus meringankan salat.
Itu dulu yang dapat kita kaji pada pagi hari ini tentang masalah kesundahan. Ini kesundahan ya, imam, yaitu meringankan sholat, Semoga bermanfaat. Silakan ditasrif. Yukhaffifu. Yukhaffafa. Coba tasrif bersama-sama. Bagus. Baca doanya. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.